Inggris coret Sterling untuk kualifikasi Euro 2024. Pelatih timnas Inggris yakni Gareth Southgate telah mengumumkan daftar pemain yang telah disiapkan untuk kelanjutan kualifikasi Piala Eropa 2024 pada bulan depan. Kejutan hadir saat tak ada nama Raheem Sterling di sana. Pencoretan kali ini juga disebabkan masalah fisik. Winger milik Chelsea itu sedang merasa tak dalam kondisi yang bagus. Sisa 3 laga, Andrea Pirlo justru dipecat. Kabar tak sedap datang dari legenda Italia Andrea Pirlo. Dia baru saja dipecat dari kursi pelatih klub asal Turki yakni Fatih Karagümrük. Pemecatan ini cukup mengejutkan sebab kompetisi musim ini hampir berakhir. Bahkan Liga Turki hanya menyisakan 3 pertandingan lagi. Apa yang dicapai oleh legenda AC Milan memang tidaklah terlalu istimewa. Dari total 34 laga hanya 11 kemenangan yang mampu diraih. Sisanya 11 kali imbang dan 12 kali kalah. Catatan ini pula yang membuat manajemen kehabisan kesabaran. Chelsea jadi tim paling boros bayar gaji di Premier League. Chelsea menjadi kisah ironi pada musim ini. The Blues telah mengeluarkan uang yang banyak, baik untuk transfer maupun gaji pemain. Namun catatan prestasi mereka sungguh pelik. Chelsea menjadi tim paling boros dalam 2 periode transfer musim ini. Pada awalnya Chelsea membeli Wesley Fofana dengan harga mencapai 80 juta euro. Lalu pada bulan Januari kemarin, Enzo Fernandez dibeli dengan harga mencapai 121 juta euro. Chelsea bukan hanya menjadi tim paling boros di bursa transfer, akan tetapi juga gaji pemain. Mirror melaporkan bahwa The Blues harus mengeluarkan 216 juta pounds dalam satu musim untuk gaji pemain. Gagal bawa Chelsea bangkit, Lampard sebut main di Premier League itu sulit. Pelatih sementara Chelsea yakni Frank Lampard menyatakan bahwa bermain di Premier League sangatlah sulit. Fakta itu menjadi alasan mengapa Lampard gagal membawa Chelsea bangkit setelah gantikan posisi Graham Potter. Lampard nampaknya sudah menyerah membawa Chelsea bangkit jelang laga-laga terakhir musim ini. Lampard mengaku bahwa Liga Inggris merupakan kompetisi yang sulit. Pasalnya banyak tim menengah yang nyatanya mampu mengimbangi kekuatan dari Chelsea. Tak imbang Manchester City, Pep Guardiola ucapkan selamat bagi Brighton. Brighton sanggup menahan imbang Man City dalam lanjutan Premier League. Hasil tersebut membuat Brighton secara resmi mengunci 1 tempat di Liga Eropa di musim depan. Brighton berhasil tampil apik sepanjang jalannya laga yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut. Tertinggal lebih dahulu lewat gol dari Phil Foden, Brighton langsung tancap gas membalas lewat gol dari Julian Kiso jelang turun minum. Hasil tersebut membawa Brighton kokoh di posisi 6, unggul 4 poin dari Aston Villa yang menyisakan 1 laga. Kesuksesan dari Brighton mengunci tiket Liga Eropa juga mendapatkan apresiasi dari pelatih Man City yakni Pep Guardiola. Roberto Firmino bagi-bagi 200 kotak hadiah di pesta perpisahannya dengan Liverpool. Roberto Firmino mengucapkan selamat tinggal kepada Liverpool dengan gerakan menyentuh yang menunjukkan rasa terima kasihnya kepada orang-orang yang telah mendukungnya selama ini di Merseyside. Firmino membagikan 200 kotak hadiah dalam pesta perpisahannya setelah penampilan terakhirnya bersama Liverpool. Pemain asal Brasil itu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada orang-orang yang telah memainkan peran penting dalam perjalanan karirnya waktu di Liverpool. Erik ten Hag tak menepis rumor yang sebut Manchester United incar Neymar. Pelatih Manchester United Erik ten Hag tak menepis rumor yang menyebutkan bahwa klubnya melirik mega bintang PSG yakni Neymar. Ten Hag mengatakan bahwa dia akan memberitahu jika ada perkembangan yang lebih lanjut. Lautaro Martinez cetak gol ke-100 buat Inter Milan. Lautaro Martinez menorehkan catatan spesial saat Inter Milan mengalahkan Fiorentina di final Coppa Italia 2022-2023. Selain membawa timnya juara, Lautaro juga mencetakkan gol ke-100 bagi Nerazzurri. Duel Fiorentina versus Inter Milan berlangsung di Olimpico Stadium pada Kamis dini hari, dan pada laga ini Nerazzurri menang dengan skor akhir 2-1. Fiorentina mampu unggul lebih dahulu lewat gol dari Nicolas Gonzalez di menit ketiga, namun Inter Milan mampu membalikkan keadaan melalui brace dari Lautaro Martinez di menit ke-29 dan menit ke-37. Hasil itu membuat Inter Milan menjuarai Coppa Italia di musim ini, dan ini merupakan trofi Coppa Italia kedua secara beruntun yang diraih oleh Nerazzurri.
Inter Milan juara Coppa Italia 2022-2023. Inter Milan menabiskan diri sebagai juara Coppa Italia. Kesuksesan ini didapat usai mereka mengalahkan Fiorentina di babak final. Gelar tersebut menjadi gelar juara ke-9 bagi Inter. Terakhir kali Inter menjuarai Coppa Italia terjadi pada musim 2021-2022, yang berarti Nerazzurri sukses melakukan back-to-back juara. Inter berhasil menyamai pencapaian AS Roma soal koleksi trofi Coppa Italia, dan untuk tim yang paling banyak memenangkan Coppa Italia masih dipegang oleh Juventus dengan total 14 trofi. Bila Vinicius, semua pemain Real Madrid pakai jersey nomor 20. Semua pemain Real Madrid turun ke lapangan mengenakan jersey nomor punggung 20 saat bertanding melawan Rayo Vallecano. Ini sebagai aksi dukungan terhadap Vinicius Junior yang kini menjadi korban pelecehan rasial. Thibaut Courtois dukung Inter Milan juara Liga Champions. Kiper Real Madrid Thibaut Courtois nampaknya sudah tahu akan mendukung siapa pada final Liga Champions pada tahun ini. Diketahui Courtois akan mendukung Inter Milan. City nantinya akan bertemu dengan Inter pada babak final di Istanbul, Turki pada tanggal 11 Juni mendatang. Kedua tim sama-sama memiliki dua bintang Belgia, Romelu Lukaku untuk Inter dan Kevin De Bruyne untuk Manchester City. Namun sayangnya Courtois malah mendukung Lukaku untuk menjadi juara. Bayern Munchen sudah tidak membutuhkan Sadio Mane. Kisah cinta antara Bayern Munchen dan Sadio Mane nampaknya akan berakhir pada musim panas mendatang. Menurut mantan pemainnya yakni Dietmar Hamann, Sadio Mane sudah tak memiliki tempat di skuad di Rotten pada musim depan. Dengan banyaknya masalah serta tidak sesuainya dengan ekspektasi yang ditunjukkan oleh Sadio Mane, maka banyak yang mengira bahwa Bayern Munchen akan menjualnya pada musim panas mendatang. Dan rumor tersebut nampaknya disetujui oleh mantan pemain Bayern Munchen yakni Dietmar Hamann. Ruud van Nistelrooy resmi mundur dari kursi pelatih PSV Eindhoven dengan alasan kurang dukungan dari manajemen dan di tengah laporan pemberontakan dari pemain. Sejumlah pemain dilaporkan mengeluhkan gaya kepelatihan dari ex-pemain bintang Manchester United tersebut. Putusan Ruud van Nistelrooy mundur dari posisinya sebagai pelatih disesalkan oleh para petinggi dari PSV Eindhoven. CEO-nya yakni Marcel Brands mengaku terkejut karena keputusan itu tak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Susul Busquets, Jordi Alba juga tinggalkan Barcelona di akhir musim. Jordi Alba akan meninggalkan Barcelona di akhir musim. Kedua pihak memutuskan tak melanjutkan kerjasama meski kontrak back 34 tahun itu masih tersisa semusim lagi. Tak ada penjelasan pasti di balik kepergian Alba yang lebih cepat dari jadwal sebelumnya. Namun langkah ini diduga bertujuan untuk mengosongkan alokasi gaji untuk diberikan kepada pemain yang lain. Joao Felix bahagia walau masa depan di Chelsea masih belum pasti. Joao Felix bahagia dengan waktunya di Chelsea. Joao Felix bahagia dengan waktunya di Chelsea meskipun masa depannya masih belum pasti. Felix diketahui bergabung dengan The Blues sebagai pemain pinjaman dari Atletico Madrid hingga akhir musim 2022-2023. Dan masa depan Felix adalah menjadi salah satu diskusi transfer utama yang terjadi di sepak bola Eropa. Dengan negosiasi tentang kepindahan permanen Chelsea terbukti tidak membuahkan hasil. Chelsea disarankan pulangkan Declan Rice. Mantan bek Chelsea yakni Frank Leboeuf menyarankan bahwa The Blues untuk bisa mendatangkan Declan Rice. Dia menilai gelandang West Ham United itu meningkatkan kualitas lini tengah bagi The Blues. Leboeuf menilai Declan Rice sebagai pemain yang fantastis. Diketahui Chelsea melepas Rice pada saat remaja, dan sejak saat itu gelandang asal Inggris tersebut berkembang pesat setelah berada di London Stadium. Declan Rice punya reputasi yang bagus di Inggris. Dia selalu tampil dengan apik di lini tengah milik West Ham United, sehingga ia juga menjadi andalan bagi timnas Inggris.
Evan Ferguson, striker masa depan dari Manchester United. Klub Liga Inggris yakni Manchester United dilaporkan sudah mulai merencanakan aktivitas transfer mereka di tahun 2024 mendatang. Setan Merah dilaporkan akan mencoba untuk mendatangkan Evan Ferguson untuk jadi tumpuan di lini serang mereka. Dilansir oleh Sky Sport, Manchester United sudah menetapkan bahwa Ferguson akan menjadi striker masa depan bagi mereka. Alhasil mereka bertekad untuk membajak jasanya dari Brighton di tahun 2024 mendatang. Sang striker beberapa saat yang lalu baru saja menekan kontrak baru di Brighton. Jadi Manchester United harus menunggu waktu 1 tahun lagi baru bisa mengangkut sang pemain. Arsenal incar pemain RB Leipzig sebagai pengganti dari Granit Xhaka. Menukil laporan dari 90 Man, Arsenal sudah menemukan kandidat pengganti bagi Xhaka. Mereka dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Dominik Szoboszlai dari RB Leipzig. Musim ini ia berhasil mengemaskan 9 gol dan juga 13 assist untuk raksasa Jerman tersebut. Dan melihat statistik itu, Arsenal jadi tertarik untuk bisa memenang sang gelandang. Arsenal sendiri diyakini bakal mengalami kesulitan untuk bisa mendatangkan Szoboszlai. Sang gelandang kabarnya bakal dibanderol sekitar 60 juta euro oleh RB Leipzig di musim panas. Barcelona bajak bek milik Manchester United. Dilansir oleh Manchester Evening News, Barcelona saat ini mengarahkan radar mereka menuju Inggris. Mereka dikabarkan tertarik membajak Diogo Dalot dari Setan Merah. Laporan tersebut mengklaim bahwa Barcelona tertarik untuk membajak Diogo Dalot karena sang bek diplot sebagai bek kanan masa depan milik Barca. Alasan lain mengapa Barcelona mengincar jasa Dalot karena mereka bisa mendapatkan jasanya secara gratisan. Bek timnas Portugal itu kontraknya habis di musim panas ini, dan sejauh ini Manchester United belum capai kata sepakat terkait kontrak barunya tersebut. Manchester United tebus Mason Mount, siapkan dana 1 triliun rupiah. Manchester United dikabarkan bergerak mendekati Mason Mount di bursa transfer musim panas, dan dana sebesar 55 juta pounds atau sekitar 1 triliun rupiah telah disiapkan. Masa depan Mason Mount kini dispekulasikan selain karena tersisih dari skuad inti. Pemain 24 tahun itu juga bakal habis kontraknya di Chelsea. Kontrak Mason Mount akan habis di Juni 2024. Artinya Chelsea bisa melepasnya pada musim panas nanti jika ia ingin mendapatkan uang atau bisa kehilangan sang pemain dengan gratisan pada tahun depan. Manchester United kabarnya tertarik untuk bisa mendatangkannya, mengingat manajer Erik ten Hag merupakan pengagum berat dari Mason Mount. Manajer asal Belanda itu bahkan dikabarkan ingin membawanya ke Old Trafford sejak tahun yang lalu. Indonesia satu grup dengan Turkmenistan dan juga Taiwan. Indonesia menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2024. Berada di grup K, timnas Indonesia U23 akan bertanding melawan 3 tim lainnya yakni Turkmenistan dan juga Taiwan. Dari hasil tersebut, kans Indonesia tergolong besar lantaran mereka hanya berhadapan dengan 2 tim saja, yakni Turkmenistan dan juga Taiwan. Selain itu, skuad Garuda Muda juga tampil di hadapan pendukungnya sendiri. Namun timnas Indonesia U23 harus menjadi juara grup K jika ingin lolos ke Piala Asia U23 pada tahun 2024 yang dilaksanakan di Qatar.